Teman-teman, sudah menjadi sebuah tradisi di Vespa, setiap ada momen khusus kayak misal ulang tahun ke-50 atau 70, mereka mengeluarkan versi limited edition. Hal itu tentu saja memacu para penggemar Vespa pada khususnya atau bikers pada umumnya untuk memilikinya, membelinya, yang mana mungkin saat nongkrong atau gaul sama sesama penggemar Vespa, mereka akan bangga. Akan bilang, aku punya versi ini, aku punya versi ini. Makanya rata-rata unit-unit limited edition itu harganya manteng tinggi, bahkan kadang-kadang ada yang semakin mahal. Nah, beberapa hari yang lalu Vespa meluncurkan juga versi limited edition terbaru, yaitu Vespa 75 tahun. Versi ini untuk memperingati 75 tahun Vespa di dunia, yang mana mereka mulai meluncurkan motor tahun 1946. Nah, sekarang 75 tahun kemudian, di 2021, meluncur dua versi limited edition, yaitu Vespa Primavera 75 tahun dan Vespa GTS 300 75 tahun. Nah, ini unitnya. Mari kita detailkan apa bedanya, apa istimewanya. Nah, ini dia teman-teman unitnya. Yang paling jelas beda adalah warnanya. Ini disebutnya sulfur yellow. Jadi kuning tapi agak-agak butek gitu ya. Lebih kayak kuning dicampur dengan coklat. Kemudian dikombinasikan dengan stiker bertuliskan 75 tahun teman-teman di bagian tepong kanan kiri. Kemudian ada juga di spatbor depan. Nah, ini ada angka 75. Namun angka 75-nya itu ternyata pakai stiker teman-teman, bukan cat ya. Jadi ini bisa dibilang gampang terkelupas. Jadi kalau saya boleh usul buat teman-teman yang beli seri ini, lebih baik dilapis clear aja nih, biar aman, nggak gampang terkelupas. Karena ini yakin kena kuku aja lepas. Lalu yang beda lagi adalah pelek teman-teman. Ini pakai warna abu-abu dikombinasi dengan polis. Tuh. Jadi ini pinggirannya dipolis, tengahnya abu-abu. Lalu yang beda lagi adalah bagian ini teman-teman, dasinya. Ini ternyata walaupun warnanya mirip, namun ini finishingnya matte atau ngedoff. Ini memberikan kesan beda dan kayak two-tone. Lalu yang beda lagi adalah tentu saja adanya emblem. Emblem khusus terletak di bagian ini teman-teman, dekat laci, tutup laci. Ini ada emblem 75 tahun Vespa 1946-2021. Ini khusus banget. Lalu yang khusus juga adalah ini teman-teman, pelapis joknya, kulit joknya ini juga khusus warnanya. Kesannya mewahnya dapat banget. Lalu kalau geser belakangnya ini juga khusus untuk versi ini, mendapatkan rak chrome dan ada tasnya. Nah, ini tasnya spesial banget nih teman-teman. Ini didesain bentuknya mirip banget dengan wadah itu, ban cadangan zaman dulu. Nah, ini khusus nih. Jadi kalau beli Vespa versi 75 tahun ini dapat tas ini. Isinya apa? Wih, ada kartu spesial. Tuh, ini ternyata plate spesial nih. Wah, ini mahal nih pasti nih. Oh, ini tempatnya tuh. Jadi, nah, gini. Ini helmnya memang pasangannya nih, seri 75. Namun ini dijual terpisah. Nggak hanya itu teman-teman, yang beda. Yang spesial dari versi 75 tahun ini adalah untuk seri Primavera. Ini mendapatkan speedometer baru yang diturunkan dari yang seri 300. Hanya saja kelengkapannya sedikit beda. Ini memang tetap bisa terkoneksi dengan smartphone pakai aplikasi Mia ya. Namun yang seri Primavera ini tidak bisa menampilkan navigasi. Hanya menampilkan seperti notifikasi saat ada panggilan telepon atau ada pesan masuk. Namun selain itu sih menurut saya menarik banget sih, karena sekarang ada digital, jadi kesannya lebih modern. Nah, info lainnya ada apa aja sih? Yuk kita lihat detail speedonya. Nah, ini speedometernya teman-teman, digital turunannya dari GTS 300 SuperTech. Ini tampilan defaultnya begini. Tampak ada beberapa informasi yang disajikan. Di kiri atas ada tampak jam, digital tentu saja. Lalu di kanan pojok ada suhu udara, suhu lingkungan. Kemudian di tengah yang paling besar ada speedometer. Lalu di kanannya ada fuel meter. Di kirinya ada info connectivity dengan aplikasi di smartphone atau Mia ya. Lalu kalau tombol mode di setang kanan kita geser ke kanan, maka informasi yang di tengah atasnya speedometer itu yang sekarang gambar gear akan berganti. Yang pertama itu adalah sebenarnya setting. Lalu kalau kita geser ke kanan akan muncul odometer.
Lalu ada trip A, ada trip time A, trip B, trip time B, ada kecepatan maksimal, itu dicatat ya, hebat ya. Lalu ada kecepatan rata-rata, ada voltase aki, dan balik ke setting. Nah, kalau setting ini kita bisa melakukan ubahan beberapa macam settingan ya, tentu saja. Cara masuknya kita geser ke kanan tombol mode dan ditahan. Tahan beberapa detik. Nah, ini menunya yang bisa disetting dari bahasa, configuration, backlight, grafik, dan saja keluar. Nah, bahasa ini untuk yang Primavera 75 tahun ada 7 bahasa. Beda dengan yang GTS 300 yang malah cuma ada 5. Nah, ini ada English, ada Central Thai, ada standar Korea, Chinese, Vietnamese, bahasa Indonesia, dan ada juga Japanese, exit. Nah, ada 7 kan. Kemudian kalau kita masukkan configuration, ini ada buat nyeting jam, ada unit, ada pairing configuration. Nah, ini kalau mau mengkoneksikan dengan smartphone masuk ke sini. Tuh. Lalu kalau kembali keluar lagi, ini ada settingan backlight. Ini bisa milih ada automatic atau day atau night. Nah, saat ini settingannya automatic, jadi akan menyesuaikan sendiri dengan kondisi lingkungan, terang atau gelap. Kemudian ada juga settingan grafik. Ini ada Vespa, Vision, dan Pixel. Ini perbedaannya, perubahannya adalah tampilan di sisi bawahnya speedometer. Yang ini teman-teman. Nah, ini kalau dipilih tadi yang Pixel dia akan berubah, atau yang grafik juga akan berubah. Oke, itu speedometer baru dari Primavera seri 75 tahun yang limited edition. Makin cakep, makin canggih. Sementara yang GTS 300 ini tentu saja spesialnya pure bener-bener ke liverynya, yaitu warna sulfur yellow dikombinasi dengan angka 75 tahun di spakbor depan dan tepung kanan kiri, serta pernak-pernik lainnya sama persis dengan yang Primavera. Dari warna dasi, pelek, kulit jok, sampai adanya tas khusus 75 tahun. Oh ya, harganya kedua seri limited edition ini tentu saja lebih mahal dari yang biasa. Kalau yang Primavera ini dijual 64 juta, itu bedanya 19 jutaan dibanding yang standar, karena yang biasa hanya sekitar 45 juta. Kemudian kalau yang ini bandrolnya 175 juta. Ini tentu saja juga lebih mahal dari GTS 300 yang biasa. Oke, kalau teman-teman berminat ikut mengoleksi dan ingin kebagian, maka tentu saja harus segera pesan ke dealer Vespa terdekat di kota teman-teman. Daripada menyesal nanti keburu habis. Biasanya kalau sudah habis dan ingin beli, udah nggak ada lagi di dealer, ketika beli ke para pemilik pertama, harganya biasanya akan melambung. Oke, jadi daripada nyesel, mending segera beli duluan. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Singkat banget membahas Vespa Limited Edition seri 75 tahun Primavera dan GTS 300. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-temannya. Jangan lupa juga follow IG-nya kami, yaitu Otomotif_TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm motor. Bye.